Halo sahabat Dewiti ya. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengatasi hama dan penyakit seledri dari berbagai macam penyakit yang menyerang seledri, dari kebul, kutu putih, daun bercak, daun kuning, mati mendadak dan lainnya. Jadi ikuti terus sampai tuntas videonya supaya kalian berhasil dalam membudidayakan seledri. Oke, lanjut kita ke video cara hilangkan hama atau penyakit pada tanaman seledri. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen ya, karena selain video anfaedah, mukbang dan lainnya, kita juga akan memberikan tutorial berkebun ya. Khususnya ini kita bisa dibilang expert ya, karena sudah lama terjun di bidang ini seledri. Namun ini kita jarang merawatnya karena kita sibuk bekerja. Jadi kita mau bikin video cara mengatasinya. Jadi ikuti terus sampai tuntas karena ini ilmu teman-teman. Saya akan membahas cara mengatasi kebul, kutu putih, kemudian bercak daun, daun kuning, mati layu mendadak, ada bercak hitam, daunnya kuning semua seperti menjalar juga ya. Oke, yang pertama kita bahas ke nematode dulu ya. Nah, mungkin kalian jarang mendengar kata nematode dalam istilah dunia seledri. Nematode itu teman-teman seperti kalian mungkin beberapa yang menonton ini pernah mencabut bagian kacang tanah ya, kacang tanah. Kalian bisa lihat di bagian akar kacang tanah itu ada bintil seperti biji-biji bulat-bulat. Nah, jikalau tanaman seledri kalian di bagian akarnya itu ada bintil-bintil bulat ya, jadi kita tidak bisa mencontohkan. Mungkin jika kalian ada yang mengalami seperti itu ya, kalian cek saja. Mungkin jika seledri kalian kurang sehat, kalian bisa cek bagian akarnya di bawah sini. Ada bintil-bintil bulat-bulat ya, itu merupakan nematode. Jadi nematode itu menghisap nutrisi yang diperlukan seledri. Jadi seledri ini perlahan menguning dan layu. Nematode itu namanya ya. Untuk caranya kalian bisa menggunakan insektisida curatson ya. Untuk dosis kalian bisa ikuti petunjuk yang ada di petunjuk tersebut. Kalian silahkan saja tanya di toko pertanian curatson ya, atau cari dulu lah di Google ya curatson, mungkin ada beberapa dosis ya. Kemudian yang paling sering teman-teman menyerang seledri kita ya adalah kebul atau kutu putih. Nah ya, kemarin teman-teman yang ini dua ini kemarin diserang kebul atau kutu putih. Jadi semua ini teman-teman putih nih, banyak kutunya teman-teman ya. Ini juga nih. Nah, untuk skala kecil, tidak skala besar menanamnya, kalau seperti di polybag ini kan mudah dicari. Nah, kalau ini teman-teman kemarin saya cari manual. Jadi kalau ada kebulnya saya tindes aja, saya penyak. Kemudian ini juga kemarin saya penyak sampai habis. Kemudian saya pindahkan tempatnya, jadi tidak ada kebul lagi teman-teman. Tidak ada kebul lagi. Untuk skala besar seperti di lahan pertanian, jika kalian mau coba, kalian jika terkena kebul atau kutu putih, kan bisa cari namanya insektisida basudin ya, basudin ya. Saya cari-cari di Google itu basudin. Kalian silahkan ikuti petunjuk aturan cara menggunakannya ya. Jadi kebul ini merupakan momok bagi si penanam seledri ya. Dia lama kelamaan itu akan membuat daun keriting juga ya, bahkan layu, bahkan mati ya. Kemudian juga ada keriting daunnya. Nah, kalau keriting daun itu biasanya juga kebul, selain kebul juga ada semut, dia bersarang. Kemudian selain itu dia juga bisa kekurangan nutrisi ya, kekurangan nutrisi. Jadi ini kemarin juga kekurangan nutrisi, ini baru mulai subur teman-teman. Ya. Kemudian ada lagi namanya itu teman-teman
bacterial support. Nah, ini merupakan bacterial support. Bacterial itu kan bakteri, sop tuh yang kecil, yang lembut ya. Rot itu akar, jadi dia menyerang bagian akar teman-teman. Kemarin saya ada kasus seledri saya mati mendadak, padahal nggak kekeringan, nggak kehabisan subur-suburnya, kok langsung mati gitu teman-teman. Bingung juga ya, kalau sudah mati itu kan otomatis saya cabut, saya periksa, kok akarnya juga nggak seperti apa-apa gitu. Setelah saya cari-cari ternyata bacterial support teman-teman. Jadi itu saya belum tahu obatnya, tapi jarang lah dialami lah, jarang teman-teman. Jadi teman-teman tenang saja, itu jarang dialami. Kemudian juga ada daun kuning ya, daun kuning ini seperti ini, ada daun kuning juga. Ini mungkin disebabkan oleh wereng ya, wereng atau lalat penggorok. Nah, lalat penggorok. Jadi wereng atau lalat penggorok ini menyerang daun ya, dia menghisap daun ya menjadi kuning yang bisa menyebabkan mati. Ada juga bercak-bercak, ini daun kuning, ada lagi yang bercak-bercak teman-teman, 1 2 3 4. Nah, itu juga berbahaya. Itu kalian bisa pakai curacron juga, atau kalian potong seperti ini, kalian potong saja seperti ini. Kalian yang keinfeksi ini saya sambil praktek ya, kita potong supaya lebih rapi teman-teman. Kita potong saja bagian yang kuning-kuningnya ini, nanti dia supaya tidak menular ya. Nah, gini, jadi lebih rapi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada juga lead neck. Nah, untuk lead neck itu parah juga teman-teman. Biasanya daunnya itu hitam, bercak hitam, bulat-bulat. Itu juga menyerang daun, langsung kuning juga mati. Lead neck itu pakai trigat, Antaxida trigat ya, kalian cari saja di Google beserta dosisnya. Jadi itu kemarin punya nenek saya itu yang diserang ya, tanaman seledri nenek saya, bercak hitam. Namun beliau tidak sempat mengatasi karena dulu saya juga tidak tahu caranya. Juga kemarin itu banyak beliau nenek saya itu nanam banyak sekali, namun mati semua karena kena lead neck itu ya. Setahu saya lead neck itu menyerangnya di musim penghujan teman-teman, di musim penghujan. Ini kita potong, ini mungkin entah dari lalat penggorok atau dari hama werang, tapi kemarin saya tidak nemuin werang ya teman-teman. Atau juga ini kekurangan nutrisi, bisa nanti bisa kita tambahkan. Atau nanti besok kita buat tutorial ya, cara membuat pupuk alami ya untuk menyuburkan si seledri ini. Jadi ikuti terus ya channel kita, jangan lupa subscribe dan share ya. Nah, itu saja teman-teman cara mengatasi atau membasmi hama penyakit pada tanaman seledri. Jadi ini lebih rapi ya. Setelah kita potong, ini kita buang aja. Oke, yang pertama tadi ada nematode, yaitu bintil akar yang menyebabkan si seledri mati karena nutrisinya dihisap, yaitu dengan curacron ya, untuk mengatasinya Antaxida curacron. Kemudian ada kebul atau kutu putih yang juga sering menyerang daun-daunnya sehingga mengganggu dan menyebabkan bisa mati juga. Kemudian ada bacterial support yang menyerang bagian akar secara mendadak namun jarang dialami. Kemudian juga ada lead neck yang bisa diatasi dengan trigat ya. Kemudian ada hama werang dan lalat penggorok yang menyebabkan daun kuning dan bercak, kalian bisa atasi dengan curacron. Oke, itu saja video saya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Jadi itu saja ya, semoga bermanfaat ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.